Halo Tribuners, selamat sore Medan. Halo. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Oke Tribuners, jadi kita telah hadir lagi untuk mengisi waktu luang Tribuners di program acara yang pastinya Tribuners nantikan, yaitu apa Jian? Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Oke, jadi hari ini kami akan membawakan dua berita yang terhangat, teraktual, dan pastinya kabarnya ini tidak kabar burung alias no hoax. Betul sekali. Yap, yang pertama ini ada isu yang lagi panas, mungkin Jian boleh bacakan dulu kepada Tribuners. Oke, nah pihak PT ACK minta batas akhir pembayaran pelunasan pajak Mall Center Point pada Juni mendatang. Pejabat Sekretaris Daerah Medan Topan Obaja Ginting mengatakan pihak PT Arga Citra Karisma Mall Center Point meminta tenggat waktu membayar sisa uang pajak sebesar 143 miliar pada 19 Juni 2024 mendatang. Menurut Topan, apabila dengan tenggat waktu tersebut tidak dibayar, maka pihaknya akan melakukan penyegelan dan akan merobohkan alat berat tersebut. Dengan Seperti alat itu. berat. Ya, dengan alat berat maksudnya ya. Mall Center Point yang gede itu bakal dirobohkan kalau mereka nggak bayar pajaknya itu. Yang aku dengar pajaknya ini sampai sekitar 200 miliar rupiah. Wih. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita, tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Flyover dan overpass Pak, sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa Pak? Baik, untuk flyover ini saya kemarin sudah lihat ke sana ya, dan ini semuanya on progress ya. Kemarin ada ada permasalahan sedikit di dalam pemasangan untuk ini secara teknis ya. Jadi untuk overheadnya ada sedikit miskoordinasi antara perencana dengan pelaksana, tetapi sudah solusinya sudah ada, dan mungkin saya berharap saya sampaikan kemarin ini mungkin bisa selesai lebih cepat daripada jadwal kontraknya. Kita harapkan mungkin, saya sih mintanya kemarin Agustus itu sudah bisa dilalui. Demikian. Itu flyover yang di mana Pak? Kan ada 3 pembangunan flyover. Underpass Pak, underpass. Ya, kalau underpass juga demikian, ada kendala memang di masalah utilitas. Jadi ada dari PDAM ya, ada pipanya yang harus dipindahkan. Tetapi ini juga sudah selesai kita koordinasikan, dan mungkin dalam minggu ini sudah bisa berjalan sesuai dengan rencana lagi. Itu underpass yang di mana Pak? HM Yamin? Underpass yang di HM Yamin kan, cuma memang di HM Yamin. Yang di Gatot Subroto itu Pak? Gatot Subroto itu Yang itu kerjasama dari dengan PUPR? dari APBN. Oh, Pembelian dari PUPR ya. APBN. Oh, oke Pak, siap. Stadion Teladan itu. Tribuners. Ya, itu dia cuplikan videonya Tribuners. Kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Kak Anissa yang bakal Halo. memberitakan dan melaporkan informasi teraktual. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Ica dan Ica, Halo Joy dan Jihan. Halo malu-malu. Joy dan Jihan, selamat sore. Selamat Selamat sore sore. Kak Anissa. Kak Anissa lagi di center point Kak? Enggak, kita lagi di Pemko Medan. Oh Pemko, kirain backgroundnya itu center point. Oke Kak Anissa, silakan laporannya mengenai berita yang telah Kakak tulis. Memang sejauh ini terkait Mall Center Point ini masih dalam tahap penyegelan dan juga
peletakan alat berat di depan Mall Center Point ini. Namun memang semalam itu Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution sudah mengatakan bahwa Mall Center Point sudah membayarkan pajak sebesar 107 miliar. 100 Masih ada berapa, sisa Kak? 107 miliar. Aha. Jadi masih ada sisa 143 miliar lagi yang harus dibayarkan pihak Mall Center Point ini. Nah, namun memang sampai hari ini menurut PJ Sekda Medan yaitu Topan Obaja Ginting mengatakan bahwa Mall Center Point ini pihak PT ACK atau dari pihak Mall Center Point ini meminta untuk mencabut penyegelan dan juga menggeser alat berat tersebut. Dan berdasarkan Topan mengatakan bahwa karena sudah ada niat baik tersebut dan memikirkan para karyawan yang bekerja di Mall Center Point, maka Pemko Medan akan membuka penyegelan Mall Center Point dan juga menarik alat berat dari Mall Center Point ini. Namun untuk sore tadi hingga sore ini kita periksa tadi Mall Center Point ini masih tetap disegel, padahal Sekda sudah mengatakan Mall Center Point ini dibuka mulai hari ini seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada pergerakan dari pihak Satpol PP untuk alat beratnya ataupun penyegelannya dibuka seperti itu. Baik, Kak. Berarti selama Center Point ini disegel, Center Point tutup ya mallnya? Iya, ditutup sampai 2 mingguan lebih lah. Sampai 2 minggu. Lantas bagaimana nih, Kak, respons dari pemerintah? Apakah memberikan lampu hijau kepada pihak PT ACK ya? Pihak PT ACK mengenai perpanjangan waktu untuk pembayaran pajaknya? Benar, Pemko Medan setuju dengan adanya untuk membuka penyegelan dan juga menggeser alat berat tersebut. Namun memang sejauh ini Pemko Medan masih menunggu juga janji dari PT ACK untuk membayarkan pajak pada 19 Juni mendatang. Apabila nanti pada tanggal 19 Juni mendatang PT ACK tidak memberikan bayaran cicilan bayaran itu, maka akan digeser maka akan ditutup kembali gitu, dan akan dikerahkan juga alat-alat beratnya kembali seperti itu. Dan tadi juga Pak Sekda bilang apabila tidak dibayar juga dalam pada tanggal 19 Juni nanti akan dibongkar oleh Pemko Medan. Akan dibongkar ya Mall Center Point-nya. Kakak ada nggak sih berkomunikasi sama mungkin pegawai yang ada di Center Point mengenai bagaimana yang mereka rasakan setelah mall tempat mereka bekerja itu disegel? Ada nggak, Kak? Ya, memang kalau dari beberapa karyawan juga sejak awal penutupan juga mereka merasa bingung dan khawatir juga, karena kan mereka pikir kalau ini ditutup maka mereka kan pindah kerja di mana. Namun ada sebagian karyawan-karyawan yang ada di mall ini dia dipindahkan sementara waktu ke beberapa tenant yang lain dari perusahaan mereka seperti itu. Tapi memang sejauh ini mereka berharap tetap untuk Mall Center Point ini tidak dibuka, tidak ditutup dan tidak ditutup, dan juga mereka berharap agar kiranya Mall Center Point ataupun Pemko Medan segera menyelesaikan permasalahan ini, karena mereka juga menginginkan Mall Center Point tidak ditutup. Kalau boleh tahu Kak Anissa, ini udah berapa lama sih pihak Mall Center Point ini menunggak pajaknya? Kalau dari Wali Kota Medan mengatakan memang Mall Center Point ini sudah tidak bayar pajak sejak awal mall itu dibuka pada tahun 2011, dan memang ini sudah 2 kali ditutup oleh Pemko Medan. Pertama itu di tahun 2021 kalau tidak salah, itu ditutup karena tidak membayar pajak juga, namun sebesar 50 miliar. Namun saat itu sudah kembali membayar. Namun di tahun ini Mall Center Point kembali tidak membayar pajak, dan sebenarnya yang ditutup ini karena mereka tidak mendirikan bangunan, tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Makanya itu, karena tidak ada izin mendirikan bangunan, makanya pajaknya tidak bisa dibayar. Sehingga untuk mendapatkan agar Mall Center Point ini bisa membayar pajak, mereka harus memiliki izin mendirikan bangunan terlebih dahulu. Kak, kalau kita bisa flashback ya ke dulu, kenapa ya bisa berdiri Mall Center Point ini kalau memang tidak memiliki
izin bangunan berdiri. Gimana coba sampai bisa didirikan menjadi sebuah mall yang cukup megah dan besar tersohor di Kota Medan? Karena memang awalnya lahan ini milik PT KAI, Benar. di mana PT KAI ini juga memberikan lahannya atau membagikan lahannya ke beberapa pihak swasta seperti itu. Nah, mereka pun mendirikan bangunan ini sebagai lahan, kalau tidak salah sebagai lahan sengketa. Jadi mereka bisa mendirikan itu atas kemenangan di pengadilan atau apa gitu. Pokoknya lahan ini masih dulunya lahan sengketa seperti itu. Nah, karena kemarin menang itu makanya mereka bisa mendirikan bangunan. Tapi memang dari awal karena mall ini juga berdiri di Kota Medan, mereka harus membayar pajak. Nah, untuk membayar pajak itu mereka harus memiliki izin mendirikan bangunan. Sudah cukup lama ya, dari 2011 ke 2024, which is 13 tahun ya pajaknya menunggak. Baik Kak Anissa, terima kasih atas laporannya. Atau ada yang mau ditanyakan, Cihan? Nggak, cukup. Sudah cukup ya, mewakili sekali pertanyaan Betul. saya. Oke Kak Anissa, kami tunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus menunggaknya pajak dari Mall Center Point. Selamat beraktivitas kembali Kak Anissa, selamat sore. Baiklah Tribuners, ternyata sejak dari 2011 dan lama. itu adalah lahan sengketa dengan PT KAI. Mungkin dulunya karena menang dan PT KAI pun mengetahui bahwa lahannya dipakai, Ya, berlalu gitu Ya, aja. Tapi it's keren okay. loh wali kota kita, Pak Bobi Nasution, dia gerakkan sampai dikeruk 200 miliar loh nunggaknya. tuh. Dan dia nggak segan-segan diparkirkannya aja situ eskavator ya. Mungkin ini adalah bentuk suatu ancaman, tapi bukan serta-merta itu tidak Ya, diindahkan bener. ya himbauannya. Oke Tribuners, kita langsung ke berita kedua ya. Ini adalah Ada berita apa tuh, Joy? kabar ini sayang, Oh, mana? ini cinta, Oh, oke, udah kamu itu. Oke. act of service sekali kamu. Ya. Ya, ini adalah berita Bupati Labuhan Batu. Ya, jadi Jihan beberapa waktu lalu itu Bupati Labuhan Batu beserta beberapa kepala dinas pemerintah Kabupaten Labuhan Batu itu ditangkap Kenapa tuh? OTK TK. korupsi. Diduga korupsi. Nah, ini ada update kasus selanjutnya. Dari bulan 2 mungkin atau bulan 3. Langsung aja ya kita baca. Oh, bulan Januari. Bulan Januari. Oke. Tribuners, yaitu Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Atrada Ritonga menghadapi sidang perdananya di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis 30 Mei 2024. Nah, Erik diadili buntut operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Januari 2024 terkait dugaan suap senilai 1,7 miliar rupiah. Ini merupakan sidang pertama beragendakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU terhadap politisi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Nah, sidang ini pun dipimpin Ketua Majelis Hakim Asyad Rahim Lubis di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan. Nah, pantauan di lokasi, awalnya Erik datang bersama Rudi Syaputra selaku anggota DPRD Labuhan Batu, namun Rudi diminta duduk terpisah. Nah, bagaimana informasi lebih lanjut mengenai sidang dari Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pada tanggal 30 Mei ini agendanya adalah pembacaan dakwaan untuk Erik Atrada Ritonga sama Rudi Saputra.
Dua-duanya kita sangkakan dengan kita dakwakan dengan pasal 12 huruf B sama dengan pasal 11 pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Nah, peran masing-masingnya itu Rudi sebagai orang kepercayaan dari Erik adalah sebagai pejabat negaranya itu selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu. Dalam dakwaan kita dakwakan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang suap itu sebesar 4.985 juta rupiah dari para kontraktor melalui Rudi, di mana teknis pengumpulannya itu dilakukan oleh Rudi dan uang-uang itu adalah sebagai bentuk fee proyek yang telah disusun sebelumnya. Nah, jadi di awal tahun anggaran Erik Atrada memerintahkan kepada Rudi untuk mengkondisikan proyek-proyek yang ada di Labuan Batu, khususnya di Dinas Kesehatan dan PUPR. Dinas Kesehatan PUPR. Bahkan tadi jadi pertanyaan sebenarnya, di dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan lain-lain, Rudi nggak tahu, Erik selaku Bupati nggak tahu apakah ada pembagian dengan pejabat lain, itu kita nggak tahu. Yang pokoknya di dakwaan itu di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan itu dilakukan oleh teknis lapangannya dilakukan oleh Rudi, memploting, dan plotting itu terhadap nama-nama. Rata-rata itu nama-nama orang yang menjadi tim sukses pada saat dia naik di tahun 2021. Baik, Tribuners, itu dia ternyata ya terduga kasus suap. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita. Ada Bang Freddy. Halo. Ya, halo. Selamat sore Bang Freddy. Ya, selamat sore Joy dan Jihan. Baik Bang, boleh diceritakan kepada Tribuners bagaimana suasana saat sidang dakwaan terhadap Erik dan DPRD Bapak Rudi. Silakan laporannya Bang. Iya, jadi sidang perdana Bupati Labuan Batu nonaktif Erik Atrada itu memang digelar dari tadi ya sekitar pukul 10.30 tadi sampai dengan sekitar pukul 12 tadi ya kurang lebih. Itu agendanya adalah pembacaan dakwaan. Jadi di dalam dakwaan itu Erik ini didakwa dengan pasal berlapis tadi, seperti yang sudah dibacakan tadi. Dan Erik ini adalah diduga diduga memerintahkan atau meminta fee juga dari 4 kontraktor yang juga sudah menjadi terdakwa di sini. Jadi Erik ini sempat bertemu dengan Rudi, anggota DPR yang juga sepupunya ya kalau tidak salah tadi itu, memerintahkan supaya memerintahkan Rudi supaya memberi proyek pada kontraktor-kontraktor yang tentu dipilih oleh Rudi sebagai orang terdekatnya. Kemudian kontraktor yang sudah diberi kerjaan tadi itu memberi fee melalui Rudi tadi. Nah, total fee yang diduga sudah diterima Erik melalui Rudi melalui 4 kontraktor itu kurang lebih sekitar 4,9 miliar begitu. Jadi di sini yang paling berperan itu adalah Rudi setelah mendapat perintah tadi mencari kontraktor yang tentu yang dekat ya untuk proyek pengerjaan atau anggaran tahun 2023 2 dinas, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan gitu. Baik, Kak Jihan. Apakah pasal yang disangkakan kepada Rudi dan Bapak Erik ini sama, Bang? Iya, untuk dakwaan keduanya sama-sama dijerat pasal berlapis itu sama. Karena peran keduanya juga hampir sama dan sampai saat ini juga masih berlangsung sidang. Tapi kali ini
Erik dulu Mhm. yang menjadi saksi untuk 4 terdakwa, yaitu yang 4 kontraktor itu tadi. Tapi Mhm. sidang tadi sempat terhenti kurang lebih hampir 1 jam ya, karena Erik itu lemas tadi. Oke. Jadi Bupati Labuan Batu itu tadi lemas sehingga sidang ditunda sebentar, tapi kemudian dilanjutkan dan saat ini juga masih berlangsung. Oh, Mas. Nah bedanya Erik dan Rudy ini kali ini menjadi saksi untuk 4 terdakwa lainnya, yaitu kontraktor itu. Mhm. Mereka dimintai keterangan. Sampai saat ini masih berlangsung pemeriksaan saksi ya terhadap Rudy, anggota DPRD. Sementara Erik itu tadi dibawa ke rumah sakit karena tadi kayaknya lemas tadi tiba-tiba. Terlalu lelah mungkin ya. Nah, apakah ketika mereka menjadi saksi ini ada pembelaan Bang terhadap diri mereka masing-masing yang mereka lontarkan? Ya, jadi pemeriksaan saksi ini tadi memang sedikit alot ya, dimana tadi Erik tadi sempat disebut mencabut berita acara pemeriksaannya yang sudah dikatakan sebelumnya tadi. Jadi tadi sempat alot antara Erik dengan jaksa penuntut umum gitu. Jadi memang ada beberapa keterangan yang dicabut dan Erik itu juga sepertinya lupa atau tidak mengakui isi dari PAP dia yang sebelumnya begitu. Makanya tadi sempat alot. Oke, berarti ya belum menemukan titik terang ya Bang. Kapan nih Bang sidang selanjutnya mengenai kasus ini? Iya, nanti tanggal 6 Juni nanti akan dibahas. 6 Juni, agendanya apa Bang? Eksepsi itu nanti yang diajukan oleh kuasa hukum Erik dan Rudy. Oke, baiklah. Ada kajian? Cukup? Baik, Bang Freddy, Abang masih di situ ya berarti Bang, di PN ya? Iya, masih sini nih dari pagi. Oke, yo, selamat bertugas Bang Freddy ya. Kami menunggu informasi mengenai kasus ini yang lebih update-nya ya, kami tunggu ya Bang. Baik Bang Freddy, Oke, selamat terima sore. kasih. Selamat bertugas Joy kembali. Langsung loh Tribuners, reporter kita di sana yang Ya, menunggu dari pagi sampai sekarang belum selesai, dan semoga Pak Erik bisa diberikan kesembuhan dan kesehatan biar persidangannya cepat selesai ya, dan ditemukanlah titik terang dari kasus ini ya. Jika memang tidak ada, katakan tidak ada. Jika ada, katakan ada. Kita buka kasus ini seterang-terangnya karena bukti-bukti sudah terkumpul. Betul seperti sekali. itu. Baiklah Tribuners, itu dia 2 berita kita hari ini yang udah menemani sore-sore hari Tribuners. Ini udah masih jam 5:30. Mungkin Jian ada sepatah 2 kata yang mau disampaikan kepada Tribuners, atau ada berita yang lagi hangat nih yang mau Jian bales. Jian bahas. Kayaknya berita nasional sih. Tentang apa? Vina sih. Iya, Vina ya. Vina. Tapi bisa-bisanya ya Mm-mm. ibu-ibu yang kuasa hukum Peggy. pelaku, iya, Heeh. kesurupan. Bukan Peggy, bukan kuasa hukum Peggy. Linda. Bukan loh. Siapa? Kuasa hukum Saka. Saka. Ya, yang dia kesurupan, yang dia bilang, "Linda bukan kesurupan." Kayak gitu kok agak lucu ya. Ya, maksudnya jinnya update. Kayak gimana ya gitu kan. Ya, tapi ya kita ikutin aja lah update-annya. Benar. Mengenai kasus Vina ini ya. Sampai menemukan titik terang. Karena ini memang lagi hot-hotnya Hot banget. berita Belum Vina. selesai. Tribuners mungkin kalau mau mengetahui lebih lanjut mengenai kasus Vina ini boleh langsung ke portal kita. Ada di mana aja? Ada di www.medan.tribunnews.com. Atau mau yang langsung dicakap-cakapi, langsung mau nonton ada visualnya, boleh langsung ke media sosial kita yang ada di bawah ini yang ada centang birunya. Atau mau lebih ringkas lagi, boleh. Semua Tribun ini apa sih? begitu up to date loh Iya, sama betul, penontonnya yang dan gitu. pembacanya. Bisa di mana, Jian? Di Tribun X. Betul, langsung download Tribun X Di App Store. di App Store ataupun di Play Store. Store. Oke Tribuners, kalau begitu aku Joy Aku Jihan. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin dan Jumat jam 5 sore. Bye Tribuners, selamat sore Medan.